Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal hijau-hijauan ya, ramah lingkungan untuk bidang otomotif. Karena ya menurut penulis, demi untuk hijau-hijauan ini ya kita jadi mengorbankan sesuatu. Penulis tadi ya dengar videonya Fitra Eri memuji-muji ban Dunlop yang menyebutkan di biaya pembuatan lebih hijau, di biaya pemakaian lebih hijau, di sesudahnya lebih hijau. Tapi ya seperti biasa, kelemahan-kelemahan tidak disebutkan. Pada waktu nyebut hijau itu yang penulis ingat pertama adalah bensin biosolar ya. Demi untuk menyandang nama hijau, biosolar itu dicampuri pertama 10% FAME. Hijaunya dari mana? Karena bahan FAME itu dari bahan nabati, dibuat dari tebu atau apa ya kalau nggak salah. Ya sebenarnya bisa dari macam-macam sih. Ada dari minyak kelapa sawit juga. Tapi kalau dari minyak kelapa sawit itu nggak kelarangan gitu ya. Tapi yang jelas FAME itu adalah produk yang bisa dihasilkan dari tumbuhan. Tapi bersamaan dengan itu, hasilnya yang terjadi adalah banyak kendaraan yang rusak. Banyak yang jadi cepat rusak. Bensin filternya cepat bukan bensin, solar ya, solar filter bahan bakarnya cepat buntu, injektornya cepat bermasalah, olinya jadi cepat rusak. Makin parah lagi ketika kemudian naik jadi 20%, sampai sekarang jadi 30%. Entah apakah berikutnya bakal 100%. Hanya untuk demi nama hijau, konsumen dikorbankan karena jadi tanggungan konsumen untuk terpaksa upgrade kendaraan ya, untuk yang punya jajaran truk. Sementara itu yang punya kendaraan pribadi yang produksi sebelum zamannya biosolar, nah itu jadi tersiksa karena ya kendaraannya emang belum siap untuk biosolar. Walau memang penyakit-penyakit yang muncul dari biosolar ini adalah karena penggunaan bahan FAME. Sementara itu untuk solar nabati nggak cuma FAME ya, ada juga namanya HVO, hydrogenated vegetable oil ya. HVO itu generasi keduanya biosolar, dan HVO ini yang dipergunakan di Eropa. Jadi di negara maju nggak ada yang pakai FAME, mereka pakai HVO. Dan HVO nggak mempunyai kelemahan dari FAME. FAME ini wes istilahnya teknologi kuno asal-asalan yang kemudian diadaptasi oleh Pertamina dan terus dipertahankan untuk dipakai, walau di Eropa nggak ada yang pakai. Tapi ya itu dengan keluguannya pemerintah pun memaksakan harus bisa 30%, 50% hanya karena nama hijau. Gimana hijaunya? Terus juga soal kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik ya apa ya? Soal hijau atau tidaknya itu ya argumentasi. Karena apa? Karena hijau itu kan sebenarnya dari ini tidak ada emisi karbon, tidak ada emisi macam-macam. Tapi untuk memproduksi kendaraan listrik sendiri itu butuh banyak emisi karbon. Dari pembuatan baterainya, dari pembuatan
teknologi motornya, penggeraknya. Apalagi ketika sekarang ini sedang gencar teknologi tinggi. Dan kalau teknologi tinggi gitu, tentu yang dibutuhkan adalah logam mulia. Kalau di dunia otomotif, mesin bensin, mesin solar itu bukan teknologi tingginya ya, bukan logam mulia, bukan logam langka yang dipakai, tapi dari apa ya, lebih ke presisi ya, lebih ke fine tuning ya, lebih ke akurasinya, akurasi sistem elektronik, akurasi dari piston, silinder, macam-macam gitu ya. Kalau di sistem kendaraan listrik itu, misal magnetnya pakai bahan kayak gini, kumparannya pakai bahan kayak gini, cara melilitnya kayak gini, baterainya pakai teknologi kimia ini, ilmu kimia ini, bahan kimia langka ini, gitu ya. Jadi apa ya, cara menuju level paling tingginya itu beda. Jadi kalau dari kendaraan listrik itu gimana caranya pakai resep kimia yang paling sip. Sementara kalau di kendaraan bensin itu gimana menemukan rasio yang paling pas ya, antara tekanan, kompresi ya, terus pengapian, macam-macam, mana yang paling pas, itu yang paling tinggi pendapatnya, bukan dari cari bahan paling langka. Jadi untuk kendaraan umum kayak valve-nya ya tetap pakai logam biasa-biasa saja, mudah didapat. Ya tentu kalau modelnya kayak kendaraan bahan bakar bensin atau solar, itu mudah sekali di recycle ulang. Kita banyak sekali dengar cerita menghidupkan kembali kendaraan yang sudah sekian lama terkubur gitu ya. Nah, untuk kendaraan bensin itu sesuatu yang sangat-sangat memungkinkan. Misal bodinya hancur, mesinnya bisa dipindah ke tempat lain, itu memungkinkan. Nah, sementara itu kalau kendaraan listrik, kunci utamanya ada pada elektronik, pada baterai, pada motor penggerak listriknya. Dan yang namanya motor penggerak listrik itu pasti ada umur, ada korosi, macam-macam yang nggak worth it untuk diperbaiki. Karena teknologi selalu berkembang, berkembangnya sangat cepat, pasti lebih mending diganti. Untuk baterainya apalagi, mustahil ada yang namanya bisa direkondisi karena modelnya kimia. Jadi yang namanya baterai itu kalau sudah rusak wajib diganti. Dan gantinya biasanya total keseluruhan. Kalau misalnya mobil, kalau motor sekarang ya sama juga sih keseluruhan. Cuma ada model yang kayak yang diperkenal Polytron, kontrak baterai, atau model swap yang seperti Smooth Tempur, seperti Kimco, atau yang di Gojek Grab itu. Terus ono mana yang memang jual lepas ya. Nah, kalau yang jual lepas kayak di model Dragonfly, apa sih jeneng merek yang lali, atau di mobil. Nah, itu yang jadi dilema bagi untuk pemilik kendaraan listrik ya.
Karena kalau baterai sudah waktunya diganti itu harganya luar biasa. Dan tentu nggak bakal sama lah dengan harga baterainya ketika masih bawaan mobilnya. Harga baterainya pasti jauh lebih mahal. Dan pabrikan punya alasan menjual harga lebih mahal. Apa itu? Biaya untuk daur ulang. Jadi harga baterai itu bukan hanya dari harga produksinya saja, tapi untuk membuatnya bisa ramah lingkungan. Karena untuk bisa ngambil lagi zat kimia yang ada di dalamnya itu sulit. Jadi yang namanya daur ulang baterai itu masih bukan suatu bisnis yang menguntungkan. Baterainya juga bukan kayak baterai aki biasa ya, yang kalau kita jual masih ono harga nih, karena masih menguntungkan. Nah kalau baterai yang di kendaraan listrik sekarang yang pakai model lithium nggak menguntungkan masih. Jadi bukannya nggak ada harganya, kita malah harus bayar biaya untuk bikin ramah lingkungan. Dan seperti kita tahu sendiri, kalau model kayak Indonesia, apa bener tuh orangnya wis dikai duit nih biaya untuk membuatnya ramah lingkungan, apa benar dilakukan? Karena takutnya sudah dikasih uangnya tapi nggak dilakukan. Kan cirine nang Indonesia kok ngono. Dan ya kendaraan listrik sekarang ini juga salah satunya murah itu karena ada subsidi. Mbah subsidinya itu nggak duwe opo ya. Karena 7 juta ya kalau untuk motor kalau nggak salah. 7 juta per sepeda motor. Sebuah diskon yang sangat luar biasa ya. Dengan 7 juta itu membuat harganya kendaraan listrik jadi ya samalah dengan harga motor bensin. Kalau normalnya misalnya 22 juta ya, bisa jadi 14 juta. Yang normalnya 40 juta jadi 32 juta. Secara performa tentu di bawahnya kendaraan bensin ya. Baik dari kemampuan menanjak, jarak jangkau, kemampuan daya angkut masih di bawahnya motor bensin. Sak lemah-lemah Honda Beat iki ya. Sak mengeluh-mengeluhnya orang nggak kuat nanjak. Ya namanya Honda Beat dipakai boncengan ya masih kuat aja lah nanjak dibanding dengan motor listrik. Motor listrik yang bisa nanjak itu sesuatu yang sangat langka ya. Motor bensin nggak kuat nanjak itu orang ngomong biasanya kecepatannya sekitar ya 40 itu dibilang nggak kuat nanjak, karena mereka pinginnya jalan 60, jalan 100. Kalau motor listrik bisa jalan 40 itu sesuatu yang prestasinya luar biasa. Jadi orang-orang itu sering pakai standar ganda. Motor bensin kelas paling murahin ya, kelas paling murahnya jalan 40 dibilang nggak kuat nanjak. Sementara motor listrik jalan 40 dibilang luar biasa kemampuannya. Ya orang-orang sih berpikir sekarang kayaknya sudah mau ya menerima mitos bahwa motor listrik itu harganya terjangkau. Jadi sudah mulai banyak yang menerima, oh sekarang motor listrik itu murah sejak adanya subsidi. Dan banyak yang tertarik pindah migrasi ke kendaraan listrik. Ya tapi kalau menurut penulis ya dibilang hijau entah ya.
hijau di mananya, kroso nang dine hijau gitu. Karena misalnya kalau soal polusi sekarang ini ya jalan asapnya ya sedikit ya, sejak zaman Euro 3 diperlakukan. Polusi udah sedikit ya, kita nggak ngerasa di jalan ini sesak napas karena asap ya, nggak kayak zaman ini 2 tak ya. Penulis jadi ingat juga yang namanya hijau itu ya, kan pakai bahan nabati ya. Kalau di biosolar itu hijaunya karena ada nabatinya ya, walau akhirnya mesin jadi cepat rusak, baik dari injektornya, fuel pump, tangki bensinnya jadi mudah karatan, terus olinya cepat rusak, cepat hitam. Kalau cepat rusak, cepat hitam gitu ya, kerusakan mesin makin lebih cepat parah. Walau ya namanya mobil pasti komponen-komponennya berkualitas tinggi ya, lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari motor. Nah, contoh lagi ada yang hijau ya, hijau nabati tapi nggak ada sesak napas. Apa itu? Oli samping. Jadi oli samping, khusus harga oli samping itu mulai dari zaman dulu ya, sudah cukup banyak yang menggunakan bahan minyak goreng. Jadi cukup banyak yang menggunakan minyak goreng sebagai oli samping, dan ini 100%. Kita nggak ngomong kelebihannya, tapi ngomong dari sisi lingkungannya lah. Satu hal yang terjadi kalau misalnya motor itu pakai oli samping pakai minyak goreng, itu adalah asap yang sangat luar biasa. Karena penulis pernah tahu sendiri. Dari bau itu lebih apa ya, lebih enak ke hidung dibanding dengan oli samping aslinya, walau itu oli air sekalipun ya. Walau itu oli air yang ya racing, baunya enak macam-macam, dibanding dengan minyak goreng di hidung itu lebih ramah ya. Lebih ramah pakai minyak goreng. Nah, tapi asap ya ampun, asap betul-betul luar biasa. Bisa dibilang 4 kali, 5 kali, 10 kali mungkin ya. Nah, jadi kalau ada kendaraan idling pakai minyak goreng, wah asapnya luar biasa. Apalagi kalau dipakai di Suzuki yang di antara motor-motor 2 tak yang lain, Suzuki itu yang paling banyak ya. Jadi secara rasio campuran oli sampingnya Suzuki itu termasuk yang paling banyak. Mbuh rasionya Suzuki paling sepiro ya. Suzuki setahu penulis ya, itu motor-motor yang edisi rendahan ya, yang 110, mulai dari yang piro 65, 75, 80, 100, 110, ada yang mungkin 120 juga. Itu yang namanya oli samping paling cepat habis ya, setahu penulis, dibanding merek-merek lain. Nah, itu kalau pakai minyak goreng, waduh, luar biasa. Jadi kalau misalnya pakai oli samping yang beneran ya, asap itu ya termasuk cukup banyak lah kalau merek Suzuki. Tapi begitu sudah pakai oli samping dari minyak goreng, wah luar biasa. Wah, sampai gak karu-karuan. Jadi misal berhenti di lampu merah, wis ketok dhewe motor itu, wah sampai gak karu-karuan.
Sampai ya penulis kan pakai gitu, sampai ada yang mengeluh juga, mas belu mas patenono mesinnya. Sampai kayak gitu ya. Jadi ya kalau sudah pakai oli samping, pakai minyak goreng, tahu diri ya. Kalau pas berhenti lampu merah, berhenti di palang kereta api, dimatikan mesinnya. Tapi ya itu ya. Walau ya asapnya lebih banyak, yang pakai oli samping pakai bahan minyak goreng itu masih bisa ngeklaim motornya itu lebih hijau. Walau ya secara polusi kasat matanya itu lebih parah, orang bisa ngaku lebih hijau. Kenapa lebih hijau? Ini dari tumbuhan mas, dari tumbuhan, bener-bener 100% tumbuhan sekarang. Hijau motornya. Kira-kira pakai kendaraan listrik itu mungkin bisa disamakan seperti itu. Jadi kendaraan listrik itu kan lebih sulit untuk di recycle ya. Mau dipakai lagi itu lebih sulit. Ya lebih mahal juga. Nah, lebih sulit di recycle ini artinya sampahnya akan jauh lebih banyak ya. Apalagi komponen yang termahal itu merupakan komponen yang nggak awet. Kalau untuk pemakaian di Indonesia mungkin 2 atau 3 tahun saja. Nah, kalau kendaraan listrik itu populer, maka bakal banyak sampah, banyak bangkai kendaraan listrik yang beredar. Karena ya untuk bisa memanfaatkan kembali itu sulit. Komponen misalnya motor penggeraknya sekalipun, itu pasti bakal banyak yang butuh diperbaiki. Karena misal kalau dari motor listriknya apa ya, bagian ya kalau motor listrik mau dipaksakan pakai sih bisa sih ya, mungkin butuh diservis tok. Tembagane kalau misalnya ada yang putus atau apa ya mungkin si iso diservis tau apa. Tapi wes iku tok. Yang lain-lainnya ya sulit ya, karena yang utama sekali itu dari baterai. Kalau komponen kelistrikan juga biasanya ada kapasitor macam-macam, dari transistor. Mungkin transistor masih nyala, tapi kalau dari kapasitornya, kondensatornya yang pakai elko, itu mau nggak mau harus ganti. Karena komponen elektronik sendiri bukan komponen yang dirancang untuk bisa awet berpuluh-puluh tahun kalau kendaraannya sering dipakai. Pasti ada masa pakainya. Jadi dari elektroniknya sendiri itu bisa pendek umurnya. Juga dari misalnya LCD-nya umurnya pendek, throttle position sensor umurnya pendek, dari baterainya umurnya juga pendek. Ya kita lihat aja lah di Cina. Di Cina itu namanya sampah kendaraan listrik itu banyak sekali, luar biasa. Mau yang motor, mau yang mobil. Nah, bisa jadi di Indonesia bakal seperti itu juga, karena ya di Indonesia ini kan pokok golek sing murah ya. Sampah-sampah listrik itu berikutnya wis bisa aja numpuk-numpuk gak karu-karuan, yang akhirnya jadi sumber pencemaran. Dan ya penulis sekarang ini belum lihat upaya untuk bisa mengamankan sampah-sampah listrik ini. Ya kita nggak tahu lah di masa depan nggak gimana, tapi kok sekarang ini
upaya penanganan sampah listrik itu kayak diabaikan gitu lah. Kita juga bisa lihat lah harga motor listrik bekas itu kan harganya jatuh gak karu-karuan. Ono harga VR-Q1 dijual 1 juta lek gak salah, paling mahal ya 3 juta, padahal dalam kondisi sempurna kecuali baterainya toh gitu ya. Karena ya beli baterai sendiri harganya sudah mungkin sekarang 9 atau 8 juta. Segitu kalau mau beli motor bensin niat golek sing buatan 20 atau 30 tahun yang lalu udah dapat 2 itu. Udah dapat 2. Beli Suzuki Smash bisa beli 3 malah mungkin. Beli 2,5 jutaan atau ya Supra harganya sudah 2 juta mungkin. Bisa beli 3 Supra, 2,5 Smash. Jadi ya mungkin lah, mungkin sekarang ini orang banyak tergiur, wah subsidi. Nah, penulis rekomendasikan kalau beli kendaraan listrik sekarang jangan cuma tergiur murahnya saja, tapi perhatikan dari masa depan juga. Ya apa baterai nih, jangan sampai kemudian 2 tahun 3 tahun lagi gak bisa pakai, motornya harus jual dengan harga sangat murah karena ya itu baterai ini gak mampu beli. Jadi belinya itu harus sepaket dengan gimana caranya motornya bisa seumur hidup dipakai gitu loh. Dan sekarang ini yang memungkinkan cuma 2, yang model swap atau yang model apa jenenge kayak kontrak dari Polytron itu. Yang begitu yang harus dicari. Tapi ya tetap penulis berpendapat pasti di waktu dekat ini bakal banyak sampah kendaraan listrik di jalan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.